Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fauzi, NIM 2041050101097 dari kelas PS3. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Wadud tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Pengertian ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perbedaan antara ekonomi tertutup dengan ekonomi terbuka yakni terdapat di dalam badan yang terlibat. Ekonomi tertutup meliputi produsen, konsumen, dan negara dengan rumus konsumen, perusahaan, dan negara. Sedangkan di dalam ekonomi terbuka ditambah luar negeri sebagai badan yang terlibat. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti terdapat pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri memiliki konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat, yang kedua jumlah uang yang beredar, yang ketiga harga barang atau jasa. Sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. 4 sektor yang terlibat dalam sirkulasi pendapatan perekonomian yakni yang pertama pemerintah, yang kedua perusahaan. Bagian dari perusahaan ada 2 bagian, yaitu penanaman modal dan institusi keuangan. Yang ketiga, rumah tangga dibagi menjadi 2, yaitu penanam modal dan institusi keuangan. Yang keempat, luar negeri dibagi menjadi 2. Bagian pertama, perekonomian terbuka atau impor, adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat dari impor, yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Dari bagian yang kedua, perekonomian terbuka, ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di dalam negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukimo, yang pertama, memperluas pasar, yang kedua, menambah devisa, yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor dan impor ada 4. Yang pertama, permintaan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi. Keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negara terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, diproduksi dalam negara dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan yang kedua, yang diimpor dari luar negara atau M. Dengan demikian, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, yaitu I institusi, G adalah government atau negara, X adalah ekspor, S adalah saving, T adalah pajak, M adalah impor. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut mana prinsip dasar yang telah ditetapkan
Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah mengajarkan perdagangan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.